2, 3. Iha! Seger pisan airnya. Perkenalkan, namaku Dika, si Bolang dari Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Kalian siap? Awoo! Pangandaran terkenal dengan wisata susur sungainya loh. Kalian tahu Green Canyon kan? Nah, sungai ini hulunya dari Green Canyon, namanya Ciwayang. Setelah ini, kita lanjut bertualang ke pesisir yuk. Teman, aku bersyukur sekali bisa lahir dan dibesarkan di tanah Pangandaran. Selain terkenal dengan wisata pantai, Pangandaran juga menjadi salah satu penghasil aneka jenis ikan dan hasil laut lainnya. Sebelum membuat ikan jambal roti, kami mau lihat persediaan ikan di pelelangan dulu. Teman, tempat ini merupakan pelelangan ikan yang ada di Pelabuhan Babakan, Pangandaran. Berbagai ikan segar dilelang setiap paginya, mulai dari ikan tongkol, ikan layur, kepiting, sampai ikan kadukang dan mayung sebagai bahan membuat jambal roti. Proses jual beli di pelelangan ikan memang unik, teman. Ikan dari nelayan akan dilelang kepada beberapa calon pembeli. Proses lelang akan dipandu oleh seorang petugas lelang. Siapa yang memberikan tawaran paling besar, dia akan mendapatkan ikannya. Sekarang waktunya kita belajar membuat jambal roti. Bulan-bulan. Segar biasanya akan menyusut menjadi 3 ons ikan asin. Wah, asik! Bibi mau membuat nasi tutuk oncom jambal roti. Lip, tadi kan nasi jambalna. Oh, nyelang. Sebelum diolah, jambal rotinya harus dipotong kecil-kecil.
Selain itu, ada 2 macam bumbu yang disiapkan. Bibi menyiapkan bumbu tutuk yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan kencur yang semuanya sudah dibakar. Iris cabai gendot, bawang merah, bawang putih, dan tomat untuk tumisan jambalnya. Tak lupa ada lenca untuk campuran jambalnya. Baru begini saja sudah bikin ngiler. Ayo lang, ayeuna jambalnya tinggal digoreng. Ayo tuh. Minyaknya sudah panas, tinggal digoreng jambal rotinya. Jambal roti mempunyai daging yang empuk, sehingga tidak perlu lama-lama saat menggorengnya. Kalau warnanya sudah berubah jadi keemasan, bisa diangkat deh. Ini teh bumbuna terus beres. Selanjutnya, kita buat tumisan jambal. Masukkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai gendot, tomat, kucai, daun bawang, dan lengkuas. Supaya tambah wangi dan lezat, kita tambahkan bunga kecombrang dan lencanya. Terakhir, masukkan deh jambal gorengnya. Wih, wangi pisan, oi! Nah, saatnya buat nasi tutuk oncomnya yuk. Sebelum diolah, panggang oncom di atas bara api. Kemudian remas-remas sampai hancur. Lalu ulek bersama bumbu. Tinggal campur deh ke dalam nasi. Aduk-aduk oncom dan nasi sampai merata. Jadi deh nasi tutuk oncomnya. Supaya makin lezat, susun dulu nasi tutuknya. Asin jambal nah tos beres. Tuh, udah mirip kue ulang tahun belum? Aroma tutuk oncom dan asin jambalnya bikin gak tahan nih. Saatnya makan. Teman, nasi tutuk oncom merupakan salah satu resep khas Sunda. Aroma kencur dipadu dengan oncom bakar begitu harum. Ditambah asin jambal yang empuk, gurih, dan lezat, membuat makan siang kami makin nikmat. Selain itu, ikan asin juga mengandung kalsium dan fosfor yang tinggi, sehingga baik untuk pertumbuhan tulang kita. Teman, honjelaka merupakan buah dari tanaman honje atau kecombrang hutan, salah satu tanaman khas Pangandaran. Menurut buku yang kubaca, honjelaka masuk ke dalam keluarga jahe-jahean. Honje dapat tumbuh tinggi. Bahkan jika tanahnya subur, batangnya bisa tumbuh mencapai 5 meter. Kalau biasanya bunganya yang dijadikan bumbu sayur atau tumis, sekarang kita panen buahnya. Buah dengan warna merah tua, tandanya buahnya sudah matang. Iya, Teh, iya nak, terus dipenuhkan. Terus simpan di dia, hon. Sakit cekap? Atau setelah cekap seueur? Wah, enaknya dimasak apa ya buah honjenya? Penasaran? Ngebolang yuk! Teman, hari ini Teteh mau buat kue basah dari bahan honjelaka. Tapi sebelum itu, buah honjenya mau kita olah dulu menjadi sirup honje. Pertama, lepaskan buah honje dari rumpun buahnya. Setelah buah terlepas dari batangnya, kemudian cuci buah honjelaka hingga bersih. Tumbuk buah honje. Buah honje memiliki daging buah yang cukup keras. Ditambah lagi di dalamnya banyak terdapat biji kecil yang cukup banyak. Setelah bahan cukup, saatnya kita olah.
Kemudian masukkan buah honje yang sudah ditumbuk ke dalam air mendidih. Rebus beberapa saat sampai semua sari-sarinya keluar. Tuh, lihat. Warna merahnya cantik sekali ya. Setelah matang, kemudian kita saring air rebusan buah honje laka. Pisahkan ampas honje dan sari buahnya. Masak kembali dengan api sedang. Tambahkan gula pasir secukupnya. Aduk-aduk sampai gula larut. Jadi deh sirup honje lakanya. Setelah didinginkan, sirup ini sudah bisa diminum. Tapi biar lebih lezat, Teteh mau bawa pulang untuk dijadikan bahan membuat kue lapis. Asik, siang ini kita mau buat cemilan enak nih. Lapis pelangi honje laka. Pertama, buat adonannya dulu. Masukkan tepung terigu ke dalam baskom. Kemudian tambahkan tepung tapioka. Supaya manis, masukkan gula pasir secukupnya. Kalau ada manis, pasti ada gurih dong. Jadi tambahkan garam sedikit ya. Ups, vanilinya ketinggalan. Bubuk ini nih yang bikin lapis pelanginya wangi. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan santan sedikit demi sedikit. Sambil menunggu kukusannya siap, kita saring adonan. Proses ini bertujuan supaya adonan benar-benar lembut dan tidak menggumpal. Selanjutnya, kita bagi adonan menjadi 3 warna. Warna pertama pasti merah dong. Cukup tambahkan sirup honje laka ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai merata. Wih, warnanya cantik dan aroma khas honje lakanya tercium. Warna lain kita buat hijau dan kuning. Jangan lupa sebelum dikukus, lapisi loyang dengan minyak sayur supaya cetakannya tidak lengket saat matang. Masukkan loyang ke dalam panci pengukus. Kemudian masukkan adonan. Eits, masukkan adonannya satu persatu ya. Setelah satu warna masak, baru siramkan adonan warna lain di atasnya. Ulangi proses ini sampai loyang penuh dan warna-warni. Asik, tinggal warna terakhir nih. Bim salabim, kue lapis pelangi honje lakanya sudah jadi. Ditambah irisan buah segar, dijamin makin menggiurkan. Ayo. Selain lembut, manisnya juga pas. Apalagi ditambah sirup buah honje laka tadi. Kue lapisnya ada seger-segernya. Teman, honje laka mempunyai banyak manfaat. Buah honje laka mengandung zat besi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena zat besi berguna untuk melawan bakteri dan virus yang masuk ke tubuh kita. Selain itu, buah honje laka juga berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga badan bisa segar dan bugar. Gimana? Seru dan unik kan petualangan di Pangandaran? Jangan lupa jaga kesehatan dengan cuci tangan dan olahraga. Ngebolang yuk! Hiji, dua, tilu! Ayo Gung, cepat naik! Jangan sampai kedelainya jatuh! Teman, kenalkan, namaku Dika, si bolang dari Pangandaran, Jawa Barat. Permainan ini ide kami sendiri loh. Kami memberi nama balap gendong kedelai.
Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. 2 orang bertugas menggendong dan 1 orang naik gendongan sambil membawa kedelai di atas sendok. Kedelai ini harus kita masukkan ke boboko di depan sana. Siapa yang berhasil mengisi lebih banyak kedelai dalam boboko, dialah pemenangnya. Yuk, mainnya sudah cukup. Kita kan ada janji dengan Teh Anissa untuk membuat kecap khas Pangandaran. Ngebolang yuk! Ada 2 bahan baku utama dalam membuat kecap, gula merah dan kedelai hitam. Nah, siapkan dulu gula merahnya ya. Kata Teteh, tempat pembuatan kecap ini mampu mengolah 1 ton gula merah setiap hari. Dibagi menjadi 3 kali masak. Tuh, lihat, wajahnya aja raksasa begini. Kalau wajahnya isinya air dingin sih bisa buat berenang. Ayo Alif, tambah terus gula merahnya. Bahan baku gula merah ini berasal dari petani gula kelapa di sekitar sini. Dijamin rasanya manis dan legit. Aduk-aduk gula merah sampai lumer. Setelah gula lumer, campur dengan air fermentasi kedelai hitam. Nah, iya teh, fermentasi kedelai hitam, Bung. Ieu teh lami dikeuna. Oh, sabaraha lami teh? Ieu teh sabulan. Oh, sabulan. Nah, drum-drum besar ini berisi fermentasi kedelai hitam. Kata Teteh, kedelai hitam ini sudah difermentasi selama 1 bulan. Kemudian direndam dengan air garam panas selama kurang lebih 1 minggu. Baru deh air fermentasinya bisa kita olah. Masukkan saringan ke dalam drum supaya ampas kedelai hitam tidak terbawa. Ambil air fermentasi kedelai hitam dari dalam saringan. Gula merahnya sudah lumer semua. Ayo, masukkan air fermentasi kedelai hitamnya. Dengan api yang pas, semua bahan ini akan jadi kecap setengah jadi dalam waktu 1 hingga 2 jam. Setelah itu, saring dulu kecap setengah jadi dengan alat khusus. Awas, kecapnya panas sekali. Biar Mamang saja yang menyaringnya. Lalu goyang saringan dari kelambuk ini. Proses ini bertujuan untuk menyaring kotoran dan ampas yang terbawa dalam gula merah dan air fermentasi kedelai hitam. Setelah itu, kecap setengah jadi ditampung dalam wadah khusus yang mengalir ke wajan kedua. Wajan kedua ini merupakan proses pematangan. Kecap terus dimasak kurang lebih 1 hingga 2 jam hingga tingkat kekentalan dan warnanya pas. Wih, panas juga ya. Kalau mamang-mamang di sini sih sudah biasa ya, Mang. Setelah asak atau matang, kecapnya harus dimasukkan ke dalam drum-drum khusus untuk proses pendinginan. Terakhir, tinggal dikemas. Biasanya kecap di sini dikemas dalam botol kaca seperti ini. Mang, abi bade pamitnya bade mulang. Oh, mohon lang, mohon. Mohon Di canak lang ya, di bumi. Masak, mohon. Asyik, kita dapat oleh-oleh kecap. Iya lang. Mohon.